Oke. Ibu dan Bapak sekalian, pertama, kita ini selalu harus mengutamakan komunikasi. Artinya, semua keputusan diambil dengan musyawarah untuk mufakat. Ini kayak teori zaman SD. Jadi, artinya begini, kita terjebak pada perasaan yang saya sampaikan kemarin, harusnya dia sudah tahu, gitu. Harusnya dia itu sudah ngerti. Enggak. Kita ini perlu membicarakan berbagai macam soal. Kita itu perlu melibatkan bapak-bapak. Kita selalu tahu, bapak-bapak itu selalu merasa, aku sudah pikirkan masa-masa keputusan adalah begini. Tapi keputusan yang diambil dengan cara seperti itu tidak nyaman bagi istri yang merasa tidak dilibatkan. Jadi intinya bukan istri itu memutuskan atau tidak bagi seorang wanita, istri itu dilibatkan dan didengarkan aspirasinya. Itu yang lebih penting. Jadi bapak-bapak memang sudah memikirkan dan sudah punya keputusan sebenarnya, tapi penting bagi bapak-bapak untuk menanyakan, menurut mama gimana? Aku sih gini pak, ini terangkan semuanya, hubungan-hubungannya, dan ini perlu kesabaran bapak-bapak untuk mendengarkan semua yang muter-muter itu. Ya Pak ya, muter-muter itu ya Pak ya. Semua yang muter-muter itu dengarkan dulu Pak. Ini penting untuk kemudian mewadai semua aspirasi itu. Karena pertimbangan istri ini tadi seperti pilih-pilih baju tadi. Ya kan? Seperti pilih-pilih baju tadi. Jadi ada hal-hal yang kemudian memang harus dia sampaikan. Kita perhatikan itu. Dan saya merasa ketika mengamalkan ini dengan istri saya, setiap kali saya sebenarnya sudah punya keputusan, kemudian saya mencoba untuk menggali dari istri saya, nih, menurut kamu gimana nih? Saya selalu mendapatkan cakrawala baru Pak, sudut pandang baru. Ah iya, untuk melengkapi keputusan ini. Jadi keputusan itu kan biasanya tidak satu lapisnya. Kasih apa enggak? Oke, enggak kasih. Kalau enggak kasih, buat anak minta sesuatu karena merasa memang belum umurnya boleh pegang itu, misalnya anak minta handphone, kasih apa enggak? Kata ibu, kasihlah, kasihan. Kata bapak misalnya, ini mohon maaf saya ambil satu contoh ya, enggak, belum, umurnya belum. Kalau bapak bilang enggak, apa alternatifnya buat dia? Nah istri kemudian bisa memberi masukan-masukan, dia enggak boleh punya handphone, tapi kan dia juga perlu komunikasi sama temennya. Ini gimana ya? Tapi belum boleh pegang handphone sendiri, kata bapak. Oke. Kata ibu, gimana kalau dia dikasih jadwal pegang handphonenya ibu sehari 1 jam, buat dia komunikasi sama teman-temannya, dan dia silakan menyampaikan ke teman-temannya, aku online setiap hari jam segini sampai jam segini didampingi ibuku. Ibu memberi insight itu. Jadi keputusan itu kan nggak cuma A gitu Pak. Ada A1, A2, A3. Insight dari istri penting Pak. Oke, dikasih. Karena akhirnya bapak kalah argumen dan ibunya bercerdas gitu. Dikasih. Tapi apa ketika dikasih? Apa rule-nya? Kita rumuskan bersama rule-nya buat dia. Jam berapa dia boleh pegang, gitu ya, seperti apa pengawasan yang akan kita lakukan, dosisnya seperti apa, kemudian bagaimana memprotek dia dari hal-hal negatif yang ada di sana, gitu. Itu kan perlu pertimbangan panjang. Nah, inilah gunanya musyawarah, memandang dari banyak sisi. Maka sebut istisyarah itu kayak orang nyuling madu. Dalam istilah bahasa Arab, kayak orang nyuling madu. Nyuling madu itu sudah madu itu jelas baiknya, disuling nggak dicari yang kurang murni. Itulah kenapa musyawarah ini selalu berkah. Nabi SAW itu menjaminkan di dalam musyawarah itu ada berkahnya. Jadi bukan soal keputusannya benar apa tidak Pak. Musyawarah itu bukan soal keputusannya benar atau tidak, tetapi keputusan yang dibicarakan bersama itu ada berkahnya tersendiri. Ada berkahnya tersendiri. Jadi kita kejar berkahnya tadi, bukan soal keputusannya berubah atau tidak, tapi soal keberkahan tadi. Mendengarkan istri, menyimak semua pandangan istri, mempertimbangkan pandangan-pandangan itu untuk melengkapi keputusannya. Memang menurut logikanya Bapak harusnya begitu, tapi ada sub keputusan yang kemudian membuat keputusan ini menjadi makin bijaksana. Itu dia. Saya kira begitu ya.